Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu dan kamu mengkliknya, selamat. Kamu mungkin baru saja menemukan sebuah terobosan besar yang dapat membimbingmu menuju kesuksesan. Sukses adalah impian banyak orang, namun meraihnya tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak sekali orang yang ingin sukses lebih awal di usia muda agar dapat menunjang kehidupannya di hari tua nanti. Ada banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk dapat meraihnya. Tapi tentu, pasti juga dibutuhkan usaha atau effort lebih yang harus diberikan. Dari kutipan ini, kita tahu bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang kian kita lakukan, bisa menjadi landasan kita dalam mencapai keberhasilan. Bagi kamu yang masih belasan atau puluhan tahun dan merasa bingung harus memulai dari mana, ada beberapa tips menarik yang bisa kamu terapkan. Tips ini dapat membantumu selangkah lebih maju dibandingkan teman sebayamu saat ini. Di kanal ini, kami akan banyak membahas topik menarik seputar psikologi, sejarah, serta tips dan trik untuk membantumu menjadi 1% lebih baik dari kemarin. Tidak banyak anak muda yang sudah memikirkan kondisi ekonomi keluarga di usia dini. Jika kamu saat ini berusia belasan tahun, mungkin 16-19 tahun, ada beberapa kebiasaan positif yang bisa kamu terapkan dalam keseharianmu. Aku yakin, dalam 2-3 bulan ke depan, kamu akan merasakan manfaatnya sendiri. Jika kamu sudah mengatur jadwal keseharianmu, selamat. Kamu sudah mulai menerapkan hidup disiplin dengan mengelola setiap waktu yang kamu miliki. Manajemen waktu adalah kemampuan untuk menggunakan waktu secara efektif dan produktif, yang dapat membuat aktivitasmu berjalan lebih runtut dan menumbuhkan sikap keteraturan. Jika kamu melihat video ini di malam hari, kamu beruntung. Kamu bisa langsung mulai mengatur jadwal semua kegiatan sehari-hari. Buatlah di buku catatan, kalender, atau notes di ponselmu. Pastikan kamu menempatkan jadwal ini di tempat yang mudah diakses agar kamu bisa melihatnya setelah menyelesaikan pekerjaan sebelumnya tanpa terdistraksi hal-hal yang tidak penting. Distraksi inilah yang seringkali membuat kita tidak konsisten dalam melakukan sesuatu. Sebuah studi yang diterbitkan di Journal of Applied Psychology menunjukkan bahwa individu yang memiliki keterampilan manajemen waktu yang baik cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah, kinerja yang lebih tinggi, dan kepuasan hidup yang lebih baik. Mungkin sebagian besar dari kalian pasti sudah sering melihat tips journaling di kanal atau video lain. Journaling adalah kegiatan menuliskan segala keluh kesah, pengalaman, pelajaran yang kamu dapatkan, tujuan, daftar keinginan, dan banyak lagi. Ini dapat membuat otakmu lebih tenang dan rileks. Kamu bisa menyelipkan kegiatan ini di jadwal harianmu. Yakinlah, dalam 3 atau 4 bulan ke depan, kamu akan merasakannya sendiri. Rasanya seperti kamu menemukan dirimu di masa lalu. Aku sendiri sudah mencoba kebiasaan ini, dan benar, aku merasa saat menulis, rasanya seperti mengobrol dengan diri sendiri. Aku bisa memikirkan bagaimana ke depannya, apa yang ingin aku lakukan, langkah apa yang bisa aku ambil, menganalisis masalah, dan mencoba mencari solusi dari beberapa perjuangan yang aku alami dengan membaca ulang semua catatan harianku. Selain itu, aku juga merasa bisa menciptakan ruang rahasia di mana aku menyimpan banyak rahasia kecilku yang tidak diketahui orang lain, atau bahkan tidak aku ceritakan sama sekali. Saran terbaik dariku, simpanlah hal ini untuk dirimu sendiri dan jangan bagikan kepada orang lain, karena dari tulisanmu inilah kamu bisa menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Riset dari Cambridge University Press pada tahun 2018 menemukan bahwa journaling dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi, serta meningkatkan well-being dan kesadaran diri. Kegiatan ketiga yang tidak kalah penting adalah belajar. Ya, kamu tidak salah dengar. Loh, kalau aku sudah lulus sekolah memang harus belajar apa lagi? Aku tidak ada waktu buat belajar. Belajar itu tidak selamanya tentang apa yang dipelajari di sekolah, loh. Ada banyak sekali hal yang tidak diajarkan di sekolah, salah satunya ini. Kamu bisa belajar melalui internet, dengan menonton video, membaca artikel, membaca buku, dan kegiatan lainnya. Tidak perlu lama-lama, 15-30 menit sehari saja sudah cukup. Jangan lupa, setelah belajar, usahakan untuk mencatat materinya. Tidak perlu mencatat semuanya, cukup catat saja apa yang kamu ingat di kepalamu. Menulis juga dapat meningkatkan daya ingatmu. Dan jika ingin lebih ampuh, kamu bisa langsung mempraktikkan apa saja yang sudah kamu pelajari. Kalau kamu masih bilang tidak ada waktu, itu semua omong kosong. Aku yakin kamu pasti punya banyak waktu luang yang justru kamu alokasikan untuk scroll media sosial berlebihan. Coba ubah kebiasaanmu itu dan masukkan kegiatan belajar ini ke dalam jadwal harianmu. Sebuah survei yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 80% orang dewasa Amerika percaya bahwa pembelajaran seumur hidup sangat penting untuk kesuksesan karir mereka.
3 kebiasaan kecil ini dapat menjadikanmu bagian dari 1% orang yang mengetahui tujuan hidupnya, berbeda dengan 99% lainnya yang mungkin masih bingung. Aku harap kamu bisa lebih konsisten, dan dengan mengonsumsi video edukasi seperti ini, caramu berpikir dapat terus berkembang, dan kamu terus memulai dengan memulai. Langkahnya memang kecil, tapi sesuatu yang kecil jika dilakukan terus-menerus, pasti akan berdampak besar juga. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jangan lupa komentar juga, video apa lagi yang ingin aku bahas. Sampai jumpa di video berikutnya.